Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuliani. Kali ini saya akan membahas tentang hipertensi pada lanjut usia. Kenapa kita penting untuk membahas hipertensi pada lanjut usia? Mari kita simak berikut ini. Hipertensi merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi, sehingga orang yang hipertensi maka biasanya tekanan darah di atas 140/90 dan akan dianggap parah jika tekanan tersebut di atas 180/120. Nah, pada hipertensi, ini biasanya seringkali tidak menunjukkan gejala. Maka berjalan seiring waktu, di sini hipertensi bisa menyebabkan masalah-masalah kesehatan lainnya, seperti penyakit jantung dan penyakit stroke. Apa sih penyebab dari hipertensi? Tentunya di sini bisa kita lihat bahwa penyebab hipertensi yang pertama adalah faktor genetik atau biasa disebut dengan faktor keturunan. Artinya ada mutasi gen atau kelainan genetik yang diwarisi oleh orang tua. Kemudian penyebab berikutnya perubahan fisik. Perubahan fisik di sini, jika Anda mengalami perubahan fungsi ginjal, maka karena penuaan tersebut, keseimbangan garam dan cairan alami tubuh akan terganggu. Alhasil, tekanan darah tubuh ikut meningkat. Penyebab ketiga adalah pola hidup tidak sehat. Di sini paling sering terjadi pada orang-orang yang mengidap penyakit hipertensi. Tentunya seperti merokok, kemudian terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin, kemudian terlalu banyak mengkonsumsi yang makanan manis-manis, serta mereka kurangnya aktivitas fisik. Penyebab berikutnya adalah adanya kondisi medis tertentu, misalnya terjadinya penyakit ginjal, kemudian adanya jantung bawaan, kemudian masalah tiroid, dan masih banyak lagi penyebab-penyebab medis yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, pengaruh hipertensi tentunya akan berdampak pada organ-organ lain yang ada di tubuh kita. Misalnya pada otak, kemudian pada mata, ginjal, jantung, dan tentunya terdapat pada pembuluh darah. Nah, pengaruh ini tentunya akan berakibat pada jenis-jenis penyakit. Di antaranya adalah pertama penyakit stroke. Di sini hipertensi tidak terkendali, maka bisa menyebabkan terjadinya aliran darah pada otak menjadi bermasalah. Dan pada hipertensi ini mampu menyebabkan kerusakan otak pada manusia, sehingga terjadilah penyakit stroke. Yang kedua, penyakit gangguan penglihatan. Tentunya kalau sudah berbicara gangguan penglihatan adalah yang diserang mata. Nah, pada tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat menyebabkan pembuluh darah di mata menjadi lebih sempit dan menebal. Sehingga dampaknya pembuluh darah bisa pecah dan memicu terjadinya kerusakan pada mata. Bahkan ini bisa menyebabkan terjadinya kehilangan kemampuan untuk melihat. Berikutnya adalah penyakit serangan jantung. Nah, ini biasa terjadi pada lansia. Tekanan darah yang terlalu tinggi bisa menyebabkan terjadinya pengerasan dan penebalan arteri dinding pembuluh darah. Sehingga kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang akhirnya memicu penyakit jantung. Karena apa? Karena kurangnya pasokan oksigen ke organ tersebut. Berikutnya adalah penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal juga merupakan terjadinya penyempitan pembuluh darah karena adanya tekanan darah tadi, sehingga ginjal menjadi lemah dan menyempit. Bagaimana kiat kita untuk anti hipertensi? Tentunya dapat kita lakukan dengan 4.
biasa dikenal dengan A, B, C, dan D. Apa itu A? Kiat hati hipertensi. A adalah aktivitas. Aktivitas yang bisa dilakukan oleh para lansia, misalnya melakukan kegiatan olahraga, atau bahkan bisa juga senam, jalan kaki di sekitar wilayah rumah yang setidaknya bisa dilakukan selama 30 menit atau setengah jam. Kemudian, kiat anti-hipertensi yang B adalah berat badan ideal, di mana ketika terjadi overweight atau kegemukan, maka bisa terjadi pemicu untuk hipertensi. Maka perlu kita cek berat badan ideal kita, sehingga bisa terhindar dari hipertensi. Atau bagi lansia yang sudah mengidap hipertensi, bisa meringankan beban pada saat mendapatkan gejala penyakit hipertensi. Kiat antihipertensi yang ketiga adalah C. C merupakan cek darah rutin. Nah, pada saat ini kegiatan-kegiatan para lansia bisa dilakukan di berbagai macam pelayanan kesehatan. Contohnya adalah adanya poli lansia, yang mana di sini bisa dilakukan pengecekan rutin terhadap tekanan darah, atau bahkan juga di pelayanan kesehatan yang berada di puskesmas. Sehingga ini akan membantu para lansia untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan semaksimal mungkin dengan tekanan darah yang selalu terkontrol. Kiat antihipertensi yang keempat adalah diet sehat, di mana di sini bisa kita lihat adanya menu pagi, siang, dan malam. Dan tentunya menu ini bukan setiap hari kita lakukan, namun pemenuhannya yang harus kita perhitungkan. Bahwa di sini ada karbohidrat seperti halnya nasi, kemudian ada kandungan protein, lemak, sayur, buah, dan ini bisa dijadwalkan agar para lansia yang mengidap hipertensi atau lansia yang mungkin berisiko terjadinya hipertensi mampu mengontrol untuk tidak memperparah kondisi pada masa lansianya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapannya adalah bahwa lansia tetap sehat, lansia tetap tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.